Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 8 Cikesos Malam. Saya akan menjelaskan materi studi modernisasi baru dari mata kuliah perubahan sosial dan dampak sosial. Pada akhir 1970-an, ketika kritik terhadap aliran modernisasi telah mereda, ada kebangkitan penelitian modernisasi seperti studi modernisasi klasik. Studi modernisasi baru ini fokus pada pembangunan dunia ketiga. Analisis dalam studi-studi ini dilakukan di tingkat nasional dan bertujuan untuk menjelaskan bahwa pembangunan terjadi terutama melalui faktor internal seperti nilai-nilai budaya dan institusi sosial. Namun ada juga perbedaan mencolok antara studi modernisasi klasik dan baru. Studi modernisasi gelombang baru ini berbeda dengan studi modernisasi klasik dengan beberapa alasan. Yang pertama, studi modernisasi baru menghindari memperlakukan tradisi dan modernitas sebagai seperangkat konsep yang saling eksklusif. Dalam penelitian modernisasi baru, tradisi dan modernitas tidak hanya dapat hidup berdampingan, tetapi dapat saling menembus dan berbaur satu sama lain. Kedua, ada perubahan metodologi. Studi modernisasi baru cenderung berfokus pada kasus-kasus konkret. Sejarah sering dibawa kembali untuk menunjukkan pola perkembangan tertentu di suatu negara tertentu. Seringkali studi kasus yang mendalam dilengkapi dengan perspektif komparatif, seperti penelitian tentang mengapa lembaga yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda. Ketiga, sebagai akibat lebih memperhatikan sejarah dan studi kasus konkret, studi modernisasi baru tidak mengambil jalan perkembangan yang searah menuju model barat. Sebaliknya, studi-studi ini menerima begitu saja bahwa negara-negara dunia ketiga dapat mengejar jalur perkembangan mereka sendiri. Keluarga wirausaha. Studi Wong 1988 dimulai dengan kritik terhadap model klasik interpretasi ahli teori Ernasasi dari keluarga tradisional Cina. Dalam literatur modernisasi klasik, keluarga Tionghoa dipandang sebagai kuat tradisionalisme yang mendorong nepotisme, melemahkan disiplin kerja, menggagalkan pemilihan pasar bebas tenaga kerja, melemahkan insentif individu untuk berinvestasi, memblokir rasionalisasi, dan menghambat munculnya universalistik oleh norma lokal. Pertama, praktik manajemen paternalistik pada perusahaan-perusahaan Hong Kong. Penelitian Wong tentang pemintal kapas menunjukkan bahwa ada patriark industri yang menjalankan kontrol ketat, menghindari pendelegasian kekuasaan, memberikan tunjangan kesejahteraan kepada karyawan mereka sebagai bantuan, bertindak sebagai menjaga moral bawahan mereka, menentang perlindungan undang-undang perburuhan dan aktivitas serikat pekerja yang tidak disetujui. Kedua, nepotisme. Pekerjaan yang disukai untuk waktu senggang seseorang juga dapat berkontribusi pada keberhasilan perusahaan Hong Kong. Wong mencatat bahwa kebanyakan orang Cina akan meminta pekerjaan kepada kerabat hanya sebagai upaya terakhir, dan kerabat umumnya hanya merupakan sebagian kecil dari personel di perusahaan nepotisme. Di sisi lain, perusahaan kecil, anggota keluarga menyediakan tenaga kerja yang handal dan murah. Faktanya, kerabat diharapkan bekerja lebih keras dengan bayaran lebih rendah, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan dalam resesi. Ketiga, Wong membahas cara kepemilikan keluarga. Pada tahun 1978, hampir 60% pabrik kecil di Hong Kong dimiliki oleh pemilik perorangan dan keluarga mereka. Wong menunjukkan bahwa prinsip keturunan patrilineal telah menghasilkan unit kekerabatan perusahaan yang terpisah dan bertahan lama, yang kondusif untuk pengelolaan sumber daya ekonomi. Bahkan jika pembagian keluarga akan terjadi, itu akan mengambil bentuk pembagian keuntungan daripada fragmentasi fisik dari harta keluarga. Dengan
ciri-ciri keluarga ini, Wang menegaskan bahwa kekuatan kompetitif perusahaan keluarga Cina cukup besar. Satu, ada ukuran kepercayaan yang jauh lebih kuat di antara anggota keluarga daripada di antara mitra bisnis yang tidak terkait. Dua, konsensus lebih mudah dicapai, kebutuhan akan akuntabilitas bersama berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi studi modernisasi baru ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.